Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester atau UAS mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 semester 1 tahun 2023. Nomor 1. Pengertian zakat menurut bahasa yang tepat adalah A. Mengeluarkan, B. Memurnikan, C. Membersihkan, D. Membayar. Jawabannya C. Membersihkan. Nomor 2. Cermati macam zakat berikut ini. 1. Zakat pertanian, 2. Zakat fitrah, 3. Zakat emas, 4. Zakat ternak, 5. Zakat mal. Seorang muslim yang sudah mampu wajib menunaikan zakat setiap tahun 2 macam zakat. Macam-macam zakat tersebut terdapat pada nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 2 dan 5. Jawabannya D. 2 dan 5. Zakat fitrah dan zakat mal. Nomor 3. Mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang di bulan Ramadan merupakan pengertian A. Zakat mal, B. Zakat fitrah, C. Zakat pertanian, D. Zakat makanan. Jawabannya adalah B. Zakat fitrah. Nomor 4. Terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, di antaranya adalah A. Fakir, miskin, gorim, mu'alaf, amil, sabilillah, ibnu sabil, fisabilillah. B. Pengusaha, fakir, miskin, mu'alaf, amil, sabilillah, ibnu sabil, fisabilillah, gorim. C. Pedagang, pengrajin, pengusaha, mu'alaf, amil, gorim, sabilillah. D. Guru, para kiai, amil, mu'alaf, sabilillah, gorim, fisabilillah, fakir. Nah, kalau kita lihat jawaban B ya, pengusaha. Pengusaha itu bukan termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. C. Pedagang, pengrajin, pengusaha juga bukan termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. D. Guru, para kiai itu juga bukan termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Jawabannya adalah A. Fakir, miskin, gorim, mu'alaf, amil, sabilillah, ibnu sabil, fisabilillah. Nomor 5. Cermati pernyataan berikut ini. A. Membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. B. Membantu orang yang kesusahan dari segi ekonomi agar dipuji sebagai dermawan. C. Mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan hasil kerja keras akan dibawa mati. D. Mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. E. Mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan yang tepat dari hikmah berzakat ditunjukkan pada huruf A. A, D, dan E, B. A, B, dan C, 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 D, dan E, D. B, D, dan E. Jawabannya adalah A. A, D, dan E. Nomor 6. Pak Naim mempunyai 6 orang anak. Pada bulan Ramadan kemarin, Pak Naim dan istrinya sudah membayar zakat fitrah di kantor, sedangkan 2 anaknya sudah membayar di sekolah. Jika sisa anaknya mau membayar zakat fitrah, maka yang harus dikeluarkan sebanyak A. 8 kilo, B. 9 kilo,
C. 10 kilo, D. 11 kilo. Anak Panaim yang belum membayar zakat fitrah ada 4 anak. Jadi 4 dikali 2,5 kilo sama dengan 10 kilo. Jawaban yang benar adalah C. 10 kilo. Nomor 7. Bu Atik memiliki perhiasan emas seberat 100 gram. Emas tersebut telah dimilikinya selama setahun. Jika harga emas saat ini adalah 900.000 per gram, maka berapa zakat yang harus dikeluarkan Bu Atik? A. 2 juta, B. 2.250.000, C. 2.500.000, D. 3 juta. 100 gram dikali 900.000 sama dengan 90 juta rupiah. Zakat yang harus dikeluarkan Bu Atik adalah 2,5% dikali 90 juta rupiah, hasilnya 2.250.000. Jadi jawabannya B, 2.250.000 rupiah. Nomor 8. Sebutan bagi orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut A. Muslimin, B. Mustahik, C. Muzaki, D. Mu'alaf. Jawabannya adalah B. Mustahik. Nomor 9. Cermati pernyataan berikut ini. 1. Perhiasan emas dan perak yang dipakai kurang dari 80 gram. 2. Uang simpanan yang belum mencapai 1 tahun. 3. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha judi online. 4. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. 5. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. 6. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas. Jenis harta yang wajib dizakati pada beberapa pernyataan tersebut adalah ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 4, 5, dan 6. Jenis harta yang dizakati. 1. Perhiasan emas dan perak yang disimpan. 2. Uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. 3. Memiliki 85 gram emas selama 1 tahun. 4. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. 5. Hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. 6. Binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. 7. Barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas atau guci yang tinggi nilainya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. 4, 5, dan 6. Nomor 10. Orang yang mampu dalam harta kekayaan dan mempunyai kewajiban membayar zakat disebut. Jawabannya adalah muzaki. Nomor 11. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya dan besarnya telah ditentukan serta sudah mencapai batas nisab adalah pengertian dari. Jawabannya adalah zakat mal atau harta. 12. Orang yang diberi tugas sebagai pengurus zakat untuk mengumpulkan dan membagikan zakat disebut. Jawabannya adalah amil. Nomor 13. Lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya, jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun disebut. Jawabannya adalah nisab. Nomor 14. Sebutkan 4 golongan orang yang berhak menerima zakat. Golongan orang yang berhak menerima zakat. 1. Orang fakir. 2. Orang miskin. 3. Pengurus zakat atau amil. 4. Mu'alaf. 5. Orang berutang karena untuk kepentingan bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya atau disebut juga ghorim. 6. Orang yang berjuang pada jalan Allah disebut juga fisabilillah.
7. Hamba sahaya yaitu budak yang harus dimerdekakan. 8. Ibnu Sabil, seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nomor 15, sebutkan 3 syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal: 1. Pemilik harta adalah orang Islam. 2. Pemilik harta telah baligh dan berakal, tidak sedang gila ya. 3. Harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. 4. Harta tersebut telah mencapai 1 tahun. 5. Harta tersebut milik sendiri. Nomor 16, cermati potongan ayat berikut ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada potongan Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tersebut, sebagai seorang muslim sepatutnya dalam berperilaku harus mengidolakan dan mencontoh A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, B. Farel Prayoga, C. Arya Saloka, D. Ronaldo. Jawaban yang tepat adalah A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 17, cermati sikap di bawah ini. 1. Mencintainya. 2. Menghardiknya. 3. Mendidiknya. 4. Merawatnya. 5. Membulinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia. Di antaranya sikap beliau terhadap anak yatim. Di antara anjuran beliau terhadap anak yatim ditunjukkan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. 1, 3, dan 4. Nomor 18, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkenal dengan kejujurannya. Sifat jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum ia diangkat menjadi Rasul. Orang Quraisy sering memanggilnya A. Al-Amin, B. Al-Mukmin, C. Al-Muslim, D. Al-Mutakin. Jawabannya adalah A. Al-Amin. Nomor 19, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Artinya A. Pembawa rahmat seluruh alam, B. Pembawa petaka bagi umat, C. Pembawa nasihat bagi manusia, D. Pembawa beban bagi manusia. Jawabannya adalah A. Pembawa rahmat seluruh alam. Nomor 20, ketika berumur 35 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mampu mempersatukan kaum bangsa Arab yang bertikai dalam masalah peletakan batu. A. Bacan, B. Giok, C. Permata, D. Hajar Aswad. Jawabannya adalah D. Hajar Aswad. Nomor 21, cermati pernyataan berikut ini. 1. Kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terpercaya dan mendapat gelar Al-Amin. 2. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. 3. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. 4. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi bangsa-bangsa Arab. Perilaku Rasulullah sebagai tauladan umat Islam yang tidak tepat adalah nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah D. 4. Nomor 22, menurut Rasulullah, amalan utama yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah A. Sholat di akhir waktu, kayaknya nggak mungkin ya. B. Berbakti kepada kedua orang tua. C. Berjuang membela yang bayar, nih juga nggak mungkin. D. Sholat sepanjang waktu. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Nomor 23,
ketika Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berhasil menanamkan sikap persaudaraan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, sehingga mereka bersikap A. Saling tolong-menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. B. Saling berlomba-lomba untuk memamerkan kebaikan dan amalan. C. Saling berebut harta rampasan ketika memenangkan peperangan. D. Saling berselisih paham ketika dimintai kesediaannya untuk berjihad. Jawabannya adalah A. Saling tolong-menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Nomor 24, kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Perilaku yang tidak termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup menurut Rasulullah SAW adalah A. Tidak berlebihan dalam mempergunakan air untuk berwudu. B. Tidak melakukan kerusakan di muka bumi. C. Tidak membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau selokan. D. Tidak mengerjakan tugas dari guru pada saat pelajaran pendidikan agama Islam dan BP. Jawabannya adalah D. Tidak mengerjakan tugas dari guru pada saat pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kalian perhatikan gambar tersebut ya. Gambar tersebut adalah, jawabannya adalah Hajar Aswad. Nomor 26, tanda kita mencintai Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah sering membaca. Jawabannya adalah sholawat. Nomor 27, Nabi Muhammad SAW bersabda berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Jadi jawabannya adalah diam ya. Nomor 28, jelaskan tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jawabannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 29, sebutkan 3 amalan utama yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Rasulullah SAW. Amalan utama yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Rasulullah SAW, yang pertama sholat di awal waktu, 2 berbakti kepada kedua orang tua, 3 jihad fi sabilillah. Nomor 30, sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil, dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Ia juga mendapat gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Nama sahabat Nabi tersebut ialah A. Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. B. Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. C. Utsman bin Affan. D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah A. Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Nomor 31, salah satu khulafaur rasyidin yang memiliki sifat cerdas, pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, sederhana, suka bermusyawarah, dan bertanggung jawab dalam memimpin, sangat mengutamakan kepentingan rakyatnya. Ia masuk Islam karena mendengar adiknya membaca ayat Al-Quran. Nama khulafaur rasyidin tersebut ialah A. Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. B. Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. C. Utsman bin Affan. D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah B. Umar bin Khattab bin Abdul Uzza.
Nomor 32, amati gambar berikut. Salah satu khulafaur rasyidin ini berani menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad SAW pada saat rumah dikepung oleh para pembunuh bayaran dan kafir Quraisy dengan tujuan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW pada saat akan berhijrah. Ia merupakan sepupu dan menantu Rasulullah SAW yang bernama A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah D. Ali bin Abi Thalib. Nomor 33, beliau dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan yang pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering pada masa pemerintahan sahabat Abu Bakar dan membeli sumur milik orang Yahudi yang dihibahkan untuk kaum muslimin yang membutuhkannya. Ia salah satu khulafaur rasyidin yang bernama A. Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi, C. Utsman bin Affan, C. Abu Bakar, D. Abu Jahal. Jawabannya adalah B. Utsman bin Affan. Nomor 34, Khalifah Abu Bakar semasa pemerintahannya yang singkat telah berhasil melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah A. Mendirikan Baitul Mal, B. Membuat mushaf Al-Quran, C. Mengumpulkan nabi palsu, D. Membuat kalender Hijriyah. Jawabannya A. Mendirikan Baitul Mal. Nomor 35, jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah A. Mendirikan Baitul Mal, B. Melakukan kodifikasi, C. Penetapan kalender Hijriyah, D. Mendirikan madrasah. Jawabannya C. Penetapan kalender Hijriyah. Nomor 36, Khalifah Utsman bin Affan membentuk panitia penyusunan Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Panitia penyusunan tersebut diketuai oleh A. Abdullah bin Zubair, B. Abdurrahman bin Haris, C. Khalid bin Walid, D. Zaid bin Sabit. Jawabannya D. Zaid bin Sabit. Nomor 37, amati gambar berikut. Khalifah yang membawa sendiri 2 karung makanan dari Baitul Mal untuk diberikan kepada seorang ibu yang sedang memasak batu dan beberapa anaknya yang kelaparan. Ketika beliau dan pengawalnya pergi untuk memastikan rakyatnya aman dan tidak kelaparan ke kampung-kampung. Khalifah itu ialah, jawabannya adalah Umar bin Khattab. Nomor 38, sahabat yang berkulit hitam yang pernah menjadi budak disiksa dengan ditindih dengan batu besar untuk tidak mengikuti agama Islam, dan dia orang pertama yang disuruh Rasulullah SAW untuk menandai akan dilaksanakannya sholat dengan suara azan. Sahabat tersebut ialah, jawabannya Bilal bin Rabah. Nomor 39, Khalifah yang masih bersedia membantu penduduknya untuk memerah susu meskipun sudah menjadi pemimpin negara adalah, jawabannya adalah Abu Bakar. Nomor 40, sebutkan 4 sikap keteladanan Khalifah Ali bin Abu Thalib. Sikap keteladanan Khalifah Ali bin Abu Thalib yaitu cerdas, adil, bijaksana, benar, dan berani. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena katanya subscribe itu gratis. Bunyikan juga loncengnya. Terima kasih.